Magista. Saya bersama Pak Yunus dari Kampung Joho, RT 7, RW 10, Kampung Manahan, Manahan Solo. Kebetulan hari ini kami sedang berbincang tentang Kampung Joho yang sejak tahun 2017 itu melakukan banyak sekali inisiatif dari mulai melakukan aktivitas ketahanan pangan, kemudian menjadi salah satu ikon kampung wisata yang ada di Solo yang banyak sekali dikunjungi oleh beberapa pihak, banyak pihak bahkan dari luar kota. Nah, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Yunus pada siang hari ini, Pak. Yeah. Selamat siang Pak Yunus. Selamat siang Ibu. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat. Nggih, pangestunipun Pak Yunus, hari ini kita akan berbincang dengan Sobat Magista. Gimana nih Pak ceritanya sejarah sampai pada hari ini Kampung Joho menjadi sebegitu terkenal, menjadi seperti ini, menjadi begitu menarik gitu ya, baik dari sisi visual maupun dari sisi aktivitas warganya. Pripun Pak, gimana ini ceritanya? Ya, sebenarnya kami hanya berawal dari sebuah kampung yang biasa, cuma dari teman-teman yang satu frekuensi itu pengen membuat semacam revolusi untuk perubahan di kampung kami sendiri yang dulu hanya sebatas berkegiatan yang tidak luar biasa, hanya dirubah menjadi yang luar biasa. Apa itu? Kami merubahnya menjadi kampung ramah anak, kampung tulanan anak, yang saat itu memang kami punya potensi anak-anak di sini memang banyak. Kita angkat untuk menjadi sebuah ikon yang kita angkat lagi untuk mendapatkan SK dari Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Jadi untuk kegiatan ini sebenarnya memang semoga dengan harapannya di awal itu menjadi sebuah kampung percontohan agar kampung-kampung yang lain itu mempunyai pembeda, mempunyai ciri khas. Ciri khusus gitu, ciri khusus supaya menjadikan kampungnya itu yang ikonik. Betul. Ikonik kan bisa beragam. Kalau di kami itu ada mural, ada relief, ada tulanan anak, kampung ramah anak. Ya. Nah, setelah berjalan nanti pasti akan muncul ide-ide yang akan tumbuh sendiri. Yang baru ya. Iya, otomatis begitu, Bu. Jadi kalau untuk berkegiatan itu memang saya pikir memang harus ada beberapa orang dulu untuk minimal satu ide, satu frekuensi. Setelah itu baru digerakkan bersama. Sawah bisa kalau minimal kalau untuk mencapai itu memang ada tantangan tersendiri, tapi kalau ada kemauan pasti ada jalan keluar. Betul, pasti ada jalan. Iya, betul. Terus programnya apa Pak ini dari berbagai macam visual tadi yang sudah kita bisa lihat tadi, kegiatannya apa saja, program-programnya lah. Kalau program di awal kami memang sudah menyampaikan tadi bahwa kami itu bergerak di kampung tulanan anak dan kampung ramah anak. Hanya saja dalam perjalanannya itu kami terlalu banyak tantangan dan memang berat untuk kami pikul sendiri. Tapi karena kami sudah terbiasa untuk melakukan sebuah aktivitas, hanya kita geser sedikit, yaitu kampung yang beragam aktivitas, yang di situ semua elemen masyarakat bisa melakukan aktivitasnya sesuai keinginan. Ada yang bergerak di seni, budaya, perikanan, terus ada ketahanan pangan. Itu kita jalankan semua, di mana masyarakatnya itu bisa melaksanakan sesuatu itu tetap dengan kata happy tadi. Jadi supaya melakukan itu kalau dilaksanakan dengan suka pasti akan menambah imun, menambah kesehatan, panjang umur, harapan seperti itu. Makanya solid juga antar warga juga. Ya betul. Sekalian untuk pemberdayaan masyarakat supaya nanti di situ ada kegiatan ekonominya. Harapannya seperti itu. Memang kami hanya keterbatasan di lahan. Lahannya memang karena kami masyarakat urban, otomatis
tantangannya itu juga tidak kecil, harus mempunyai lahan. Nggih, Kami nggih. masih bisa bersyukur ada lahan yang masih bisa dipakai, baik itu lahan milik KAI maupun lahan warga yang kosong tapi masih bisa kita manfaatkan. Iya. Masih bisa kita minta izin kepada yang punya tanah untuk kami kelola. Jadi tanah itu bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Betul. Gitu, Ibu. Iya, iya. Tadi saya dengar ada slogan atau jargon happy. Ini boleh diceritakan kepada sobat Magista ini. Ya, Maksudnya apa, tujuannya apa dari slogan happy tadi? ya. Johor happy, je, Pak. Ya, Joe Happy. Jadi slogan itu sebenarnya untuk memotivasi warga. Sebenarnya memang penuh filosofi. Dalam artian Jawa memang kita sesama manusia harus saling tolong menolong, tidak boleh saling melebihi satu sama lain, harus saling berbagi ilmu, harus saling mendorong dalam hal suka maupun duka. Terutama dalam duka kita harus saling merangkul supaya tidak merasa dalam kesedihannya itu tidak berlarut. Jadi memang kami itu menumbuh kembangkan suatu bentuk rasa cinta kasih, tapi dengan cara yang kami kami punyai sendiri gitu, dengan mewujudkan masyarakat supaya tidak terbelah, maupun dengan cara berpikir kalau misalkan ada perbedaan itu wajar, dinamika itu wajar. Cuma kami punya keyakinan semua itu bisa disatukan dalam satu tujuan. Tujuannya jelas kalau kami itu ingin warga itu berkegiatan yang positif dan bisa membawa suatu keberkahan dalam hal ekonomi. Betul. Makanya kalau di sini itu kami mendorong segala bentuk UMKM. Iya. Jadi ada yang mau berjualan, kami sediakan tempat, fasilitas kami sediakan. Tujuannya supaya apa? Dalam situasi yang sulit seperti ini itu masyarakat masih mampu untuk bertahan. Karena memang saat ini kami memandang UMKM tetap satu pilar yang nggak bisa ditinggalkan dari sisi ekonomi. Jadi kalau toh tantangan maupun dinamika itu bagi kami sudah makanan sehari-hari. Iya, betul. Cuma karena kami punya satu tekad, Yang itu satu tujuan, secara ya itu tadi untuk keguyuban warga. Kami sudah terbiasa. Bahkan di sini tuh yang namanya kerja bakti nggak pernah selesai jam 12 siang, pasti sore itu baru selesai. Karena sudah terbiasa, terbiasa untuk melakukan aktivitas sifatnya sosial. Jadi kegiatan anak-anak itu pun juga kita didik setiap bulan Ramadan itu gimana mereka untuk mengaplikasikan kepada sesama, cara berbaginya kita serahkan semua anak-anak supaya tahu cara saatnya kita berbagi, supaya tahu bisa merasakan di saat-saat orang lain itu sulit. Seperti itu. Jadi memang kami mendidik karena anak kami itu jangan sampai seperti punya rasa individualisme yang tinggi, tapi punya jiwa punya jiwa sosial yang kuat. Harapannya seperti itu. Terus kalau sudah punya jargon, lalu punya program yang beragam, itu saya kira pasti sudah punya prestasi ya Pak ya. Prestasinya apa saja ini Pak yang sudah pernah diperoleh gitu, dari mana saja, tingkatnya apa saja gitu. Kalau kami sudah berada dari sisi program lingkungan itu, kita punya penghargaan dari kementerian. Itu Madya Utama kalau nggak salah itu, karena piagamnya masih di sana. Terus kejuaraan lingkungan hidup kita sering. Terus yang selain itu, yang terakhir itu kami menjuarai kampung bebas asap rokok tingkat nasional. Jadi kalau di sini itu memang untuk merokok pun diatur Ibu. Meskipun pada awalnya kami mengalami kesulitan, tapi berjalannya waktu semuanya bisa beradaptasi. Nggak perlu diarahkan, nggak perlu dihambat, nggak perlu diperingatkan. Tapi alhamdulillah dengan tadi berproses, masyarakat tahu sendiri mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi kami tidak terlalu mengekang sekali. Tapi alhamdulillah karena masyarakat sudah terbiasa dan
tahu mana yang mana yang diperbolehkan, mana tidak, jadi tidak ada masalah. Gitu. Sudah Meskipun melakukan dengan sukarela ya, aja, nggak usah sukarela, perlu jadi nggak dioyak-oyak, perlu, ya nggak dipaksa. perlu kita peringatkan, sanksi pun tidak Iya. ada. Gitu. Makanya kalau melakukan itu, kalau kita dengan ikhlas, insya Allah Ya, semuanya semuanya dipermudah. dipermudah, betul. Nggih, nggih. Prinsipnya itu. Nggih. Terus ke depan ini Pak, ini kan saya kira kan semakin kesini itu kan nanti, terutama kalau misalnya ini kan teman-teman mengembangkan kayak kampung iklim, kemudian ketahanan pangan, ini kan tantangannya sangat berat ya, kaitannya sama terutama di kota itu kan tambah panas cuacanya. Nah harapannya ke depan ini pripun Pak dengan Kampung Joho yang happy ini dos pundi ini gimana? Apakah harapan-harapan yang bisa dijadikan mungkin mimpi atau mungkin akan diwariskan ke anak cucu kita gitu, agar setidaknya meneruskan cita-cita dari Bapak Ibu itu yang sudah menginisiasi sedemikian rupa. Ya, sebenarnya harapan kami tidak terlalu tinggi, tapi karena memang ini kami membantu program pemerintahnya. Oh, nggih. Jadi memang pemerintah baru menggalakkan ketahanan pangan, kami ikuti meskipun dengan keterbatasan lahan. Ya. Cuma seperti saya sampaikan tadi bahwa kami masih bersyukur masih mempunyai lahan untuk dibudidayakan, Ya. diberdayakan. Ya. Jadi kalau toh ini lahan bisa bertahan lama, kami ya bersyukur. Tapi kalau enggak, ya kita pasti akan mengikuti program pemerintah yang sifatnya inovatif, kayak tanaman yang bisa dikembangkan di sekitar rumah, tidak perlu lahan yang luas seperti hidroponik. Hidroponik, betul. Ya, jadi kalau di tempat kami itu memang kami para kelompok tani itu menanam, diberikan kepada masyarakat sekitar, kepada warga supaya dipelihara sendiri. Jadi kami tugasnya hanya sebatas tadi, memantik. Muncul Ya. inovasi-inovasi Ya, baru, betul, nggih, Ibu, kreativitas seperti itu. baru, nggih. Jadi memang kita memang nggak bisa memungkiri tantangannya memang besar. Betul. Karena lahan tadi, Bu. Betul, Dan namanya keterbatasan pertanian lahan. tempat butuh lahan. Betul. Cuma kalau toh bisa tanah ini masih bisa bertahan lama, ya kami akan tetap memanfaatkan semaksimal mungkin. Iya. Seperti yang Jenya lihat tadi kan, Nggih. kita memanfaatkan semaksimal mungkin tanah yang tersisa itu. Oke. Bahkan setiap rumah kami punya kewajiban untuk menanam segala macam tanaman supaya minimal ya kalau enggak di dalam ketahanan enggak ada kaitan ketanaman, tapi minimal ada hijau-hijaunya itu loh, Bu. Terima kasih Pak Yunus untuk Sami-sami. waktunya pada siang hari ini. Semoga cerita dari Pak Yunus tadi terkait dengan inisiatif masyarakat, kemudian kekompakan masyarakat, happy-nya Kampung Joho ini menginspirasi untuk kampung-kampung yang lain yang hari ini barangkali juga punya kegelisahan yang sama tentang bagaimana iklim yang semakin panas, semakin berubah, kemudian juga mengancam pangan ya kehidupan warganya, sehingga inisiatif-inisiatif dari warga Kampung Joho ini saya kira semoga menginspirasi sekaligus juga menjadi istilahnya mungkin penyemangat buat kampung-kampung yang lain untuk melakukan hal yang serupa atau bahkan mungkin lebih baik. Terima kasih Sobat Magista untuk diskusi pada perbincangan pada siang hari ini. Selamat siang.